Ini boleh jadiin konten, Mas? Hah? Boleh jadiin konten? Ya. Oke, siap. Konten ora, pengen terkenal mau ora? Pengen viral ora? Masuk kocak tak? Ini rupanya sudah sempat di software. Iya. Nah, ini makanya tampilan di tampilan awal kan. Jadi udah bisa. Iya. Cuman tadi saya curiga sekalipun sampean kan cerita sinyalnya susah ya. Agak susah, kadang data diaktifin ya. Ya, itu emang udah kecurigaan ke arah IC sinyal. Entah itu IC WTR, IC RF atau IC PA. Cuman tadi sempet pas saya perhatiin itu sempet mau masuk ke MIUI, dia mati lagi. Kalau dari IC sinyal itu nggak sempet kayak gitu. Nah, makanya saya nggak langsung ke mesin. Ini saya curiga di bagian air fuse dan alhamdulillah. Iya, air fuse itu bagian baterai. Cuman kalau baterainya masih ini kan masih mulus ya, masih padat. Jadi sebenarnya kerusakan bukan pada elemennya tapi air fuse. Ntar lihat aja videonya. Iya, tapi ini masih ya kesimpulannya ini garansi 2 bulan dengan yang kita kerjakan. Ya, enggak. Bukan di mesin. Bukan di mesin ini. Di Airbus itu ya. Ya, di air fuse kayak gitu. Nah, ini kan di tampilan awal ya ini. Nah, ininya akunnya apal nggak? Akun Google-nya. Sama ini sama ini. Hah? Sama. Oh, sama. Berarti apal ya akun Google-nya ya. Ya alhamdulillah, ini artinya apa? Sekalipun sudah sempat di software ini mah. Kita coba install aja ya, coba. Nah, ntar kita coba pakai kartu. Kemudian datanya diaktifin. Coba mati nggak. Tadinya juga saya mau ke arah IC sinyal tadi, cuman pas saya perhatiin tadi sekilas itu emang cuman 1 detik 2 detik itu. Emang kalau nggak teliti itu beda loh. Jadi emang mesti teliti kayak gitu tuh. Ya contohnya ini. Ya untung nggak langsung ke IC PA. Kalau ke IC PA kan otomatis ya mesin dibongkar kan, penutupnya. Tapi alhamdulillah ini mudah-mudahan aja rezekinya sampean. Ya, kemarin ke sana banyak. Iya. Kan tadi ditunggu ya, udah saya keliling dulu 2 jam di telepon. Ini bukan software atau Iya. apa mesinnya gitu. Ya kan, ya artinya handphone sebagus ini belum lama, iya kan ya, banyak komplainan padahal kan banyak penggemar ya untuk brand Xiaomi yang ya termasuk terjangkau lah, dengan spek yang lumayan tinggi, harganya terjangkau gitu. Yang jadi keluhan lagi selalu saja kalau kita ke center harus ganti mesin. Iya. Mending harganya paling tidak 50% oke lah ya, kan melebihi. Ini di itu 2 juta. 2 juta. Ini Dua ya. Bang. Alhamdulillah ya normal. Paling ntar kita coba cek untuk datanya. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja. Ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Kita ilmu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, kita jumpa lagi di channelnya MTC. Semoga saja aktivitas kita selalu lancar sepanjang hari dan sepanjang waktu. Ya ini alhamdulillah wa syukrulillah. Sekalipun kerjaan masih numpuk, datang lagi nih PR-nya sobat. Dan ini barusan datang dari jarak yang cukup lumayan. Ini dari Bulak Kapal ya, Bekasi. Bulak Kapal Bekasi itu kalau ditempuh dengan kendaraan motor yang kalau lancar ya, itu ya kurang lebih setengah jam lebih ya, hampir 1 jaman. Lumayan, tapi ini si Mas ini ngebelain datang ke sini ke MTC. Jadi ini ada ada pocong sobat. Ternyata nih pocongnya lagi depresi nih. Ya kita kedatangan tamu pocong. Poco M3 Pro. Jadi ini handphone Poco M3 Pro. Ya ini juga salah satu brand dari produknya Xiaomi ya. Ya berbagai macam jenis dan tipenya handphone termasuk pocong. Ini datang tidak diundang
pulang tidak diantar ini. Untuk kasusnya itu restart terus kata konsumen itu ya. Tadi juga sempat kita cek di depan itu handphonenya restart terus katanya. Nah seperti ini ya, dia mati hidup, restart, kutluk, mentok di logo. Sampai pocongnya nongol, hilang lagi pocongnya. Pocongnya nongol, hilang lagi. Ya ini yang namanya datang tidak diundang, pulang tidak diantar ini. Udah kayak cai langkung aja. Oh no IMTC iki. Ya setik-setik guyonan, setik-setik hiburan, setik-setik ya komedian. Untuk menghibur diri, karena tidak ada yang menghibur. Mengharapkan orang untuk menghibur nggak ada. Jadi ya paling tidak menghibur diri lah. Oke, kita akan bahas bersama ya. Kita akan ulas ya, mudah-mudahan sampai tuntas supaya si Mas yang dari bulak kapal ini tidak sia-sia jauh-jauh datang ke MTC. Ini kasusnya cukup unik ya. Tapi kita coba cek via USB cas. Tapi sering kita dapati kasus seperti ini jarang banget dari software ya. Apalagi mati hidup seperti ini ya. Biasanya dalam kondisi seperti ini CPU itu nggak mau kebaca. Untuk konsumsi arusnya di 0,6 ampere. Nah tapi ada sedikit kronologi ya yang diceritakan pemiliknya. Itu sebelumnya gejalanya adalah di saat masukkan kartu kemudian datanya aktif, itu sering seperti ini. Tetapi kalau misalkan jaringan internetnya itu memakai wifi itu tidak ada masalah. Tapi kalau masukin kartu kemudian datanya diaktifkan, itu langsung restart seterus ya. Ya emang pertanyaan dan menanyakan ke konsumen seperti itu sangat penting ya, sebagai gambaran dan juga sebagai barometer juga ya. Kita itu punya inisiatif kemana, punya kesimpulan apa. Ini mungkin baterainya kayak sepertinya habis ini. Ya kalau gejalanya seperti itu sih kemungkinan besar ya pada IC sinyal ya. Entah itu IC WTR, entah itu IC PA atau IC RF. Jadi kita akan fokus langsung ini ya ke bagian IC sinyal. Karena informasinya seperti itu dan bisa kita pastikan untuk kasus seperti ini bukan software ya. Kita akan coba langsung membongkarnya ini. Untuk membongkar HP Poco M3 Pro ini, oh ini yang udah 5G ya untuk HP Poco M3 Pro nya. Kita langsung coba aja ya buka. Ini padahal handphone masih ini ya. Ya untuk rilisannya belum lama-lama banget ya. Tapi entah kenapa ini banyak banget produk-produk yang terbaru ini kok sering terjadi error ya. Ya terkadang kita sebagai pengguna gimana ya, padahal banyak penggemarnya ya untuk Xiaomi ini. Saya yakin ini untuk produk Xiaomi udah melekat ya di hati masyarakat warga 62 ini. Tapi entah kenapa banyak banget keluhan-keluhan dan kejadian seperti ini. Padahal kan seharusnya untuk usianya handphone ini, apalagi yang ini 5G ya, ini kan belum lama ini. Tapi ya faktanya seperti ini ya. Ternyata handphonenya sudah nggak segel ini ya. Coba sebentar saya mau tanyakan ya. Ya sobat, jadi ini rupanya tadi saya tanyakan ke pemiliknya itu sudah sempat dibawa ke Xiaomi Center. Dan menurut Xiaomi Center katanya coba di software dulu. Tetapi informasi yang didapat kemudian katanya ini bukan software, katanya mesinnya. Nah berarti ini yang bongkar dari pihak center ya. Ya kita siapa adanya ya, kita terangkan kondisinya seperti ini. Ya kita sendiri emang belum bisa memastikan ini ya, gejala pastinya seperti apa dan dari mana tersangkanya. Kita hanya berpanduan pada keterangan yang ada, kemudian ciri-ciri dan juga
ya pengalaman sedikit yang sering didapat. Restart seperti ini bisa juga terjadi dari baterai ya, tetapi kalau dilihat dari fisiknya ini tidak memungkinkan dari baterai karena fisiknya masih padat. Biasanya sih baterai-baterai yang masih padat seperti ini, masih rapi seperti ini, biasanya si elemennya masih normal ya, masih layak pakai lah. Kalau dilihat dari fisik ini sepertinya belum ada upaya apa-apa ya, masih rapi ya. Kita coba yang paling sederhana aja dulu ya, yaitu dengan merenggangkan. Kita cek bagian tombol on off nya ini normal apa tidak ya. Kita renggangkan, karena baterainya kosong kayaknya mesti sambil dicas juga nggak apa-apa ya, karena bisa aja terjadi karena on off yang error ya, neken terus bisa, sekalipun kalau dilihat dan dicermati ciri-cirinya nggak ada ciri-ciri ya. Karena kalau misalkan loh ini normal ya, ada notifikasinya ini. Nah, dan di sini juga tadi sempat naik ini konsumsi arusnya. Kita renggangkan ini. Konsumsi arusnya normal ya, 0,9 ini kan karena tadi baterainya berapa persen dah. Tapi ada perbedaan dikit ya. Tadi sebelum kita renggangkan kan langsung restartnya nggak berhenti-berhenti, dan juga konsumsi arusnya rendah ya, 0,6 ampere, bahkan turun ke 0,2 kemudian 0,1. Nah, ini setelah kita renggangkan dari posisi mesin ke fleksibel on off, ini sepertinya ada perbedaan. Kita tunggu aja dulu ya, kita harus sabar ya, jangan gegabah ini ya. Artinya memang harus cek dan rechecknya itu memang harus teliti ya, penyelidikan dan penyidikannya juga harus cermat ya. Supaya kita jangan sampai terjebak. Enaknya kita tunggu 5 menitan ini, karena konsumsi arusnya agak lumayan bagus ya, sekalipun belum bagus tapi agak lumayan bagus. Tapi tadi sempat di awal itu 1,1 ampere, tapi di sini malah turun ya, sekalipun agak lama turunnya itu. Oh, ternyata di sini tidak ini ya sobat ya, tidak naik ini ya, tapi tidak jelek-jelek banget ya sekalipun tidak naik. Tapi kita coba nyalakan ini ya. Ya, dalam hal menangani handphone tipe apa aja kita memang diperlukan kesabaran ya, ketelitian, kecermatan ya. Nah, dia sempat mau muncul ini, tapi restart lagi ya. Tadi sempat mau muncul tapi restart lagi. Nah, kita akan coba ke bagian air fuse ini ya. Kita jangan ke IC sinyal dulu, sekalipun memang ada keterangan bahwasanya sinyalnya itu agak susah katanya ya. Tapi ini sempat ada mau masuk ke MIUI kemudian mati lagi nih setelah kita renggangkan ini ya. Kita akan coba dulu ke bagian air fuse ini. Ya, cari yang teringan aja dulu ya, yang sekiranya tidak berefek berat. Biasanya ini simple ya, kalau untuk baterai-baterai semacam ini kita tinggal tarik ini double tipnya. Dia praktis ya, di desain secara praktis. Tinggal tarik aja seperti ini ya, pelan-pelan tentunya, jangan dipaksain, kalau dipaksain kan putus. Ini saya curiga ke air fuse-nya karena tadi sempat sebentar ya mau nongol MIUI kemudian mati lagi. Biasanya kalau dari IC sinyal yang sudah restart seperti ini biasanya nggak mau sama sekali tampilnya itu. Kita akan lakukan ini ajian gondang kencana. Kita akan gunakan trik klasik ini ya. Nah, ini untuk air fuse-nya ya. Dia kodenya Q1. Untuk kode air fuse banyak jenis ya, ada yang LK, ada yang Q1, tapi itu nggak jadi patokan ya. Nah, kita akan coba untuk jumper air fuse-nya ini. Nah, untuk jumper air fuse ini ya bisa kita buang air fuse-nya kemudian di jumper, atau juga langsung di jumper juga nggak ada masalah ya, karena ini fungsinya sebagai sekring. Jadi bebas ya, sukanya yang mana, nikmatnya yang mana, nyamannya yang mana. Nah, sebelum kita jumper kita kasih ramuan ajaib dulu, kemudian kita kasih timah dulu ya sedikit ya,
supaya kabel jumpernya itu gampang ini melekat. Kita kasih timah bagian ujung-ujungnya untuk dudukan kabel jumper. Ya, sekalipun saya lebih yakin ke IC sinyal ya, karena pertama keterangannya seperti itu dari konsumen. Tapi ya alangkah bijaknya kita ini dulu, coba dulu. Toh berhasil nggak berhasil kan ini nggak ada efek buruk ya. Sekarang kita kelupas dulu untuk kabel jumpernya. Cara mengelupas kabel jumper itu sangat sederhana ya. Tinggal kita kasih timah di bagian ujung solder. Kemudian kita gesek-gesekkan sampai warnanya berubah. Ini kan awalnya warna gold ya, sampai berubah warna silver seperti halnya timahnya ini. Sekarang kita akan coba jumper. Jadi jumper itu menghubungkan dari titik yang satu ke titik yang lainnya ya. Nah, seperti ini ya. Gampang banget. Oke, sepertinya sudah. Jadi kita hubungkan satu titik ke titik yang lainnya ini, ujung sama ujungnya. Kita rapikan serapi mungkin. Nah, seperti ini ya, biar terlihat rapi. Sekarang kita akan coba tes. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, istimewa. Ini ada harapan ini ya sobat ya. Ini kok loading di sininya lama ya. Oh, ternyata sudah di software ini. Baru mau ngomong kok lama gitu. Biasanya kalau lama kan seperti habis di software ya. Berarti ini bener ya. Nah, dia kan pernah dibawa ke Xiaomi Center, jadi rupanya di Xiaomi Center di software ini. Nah, makanya ini di tampilan awal ya. Ini. Oke, sobat semua, kita coba konfirmasi dulu ini ya ke pihak user. Oke, sobat, kita lanjut lagi nih ya. Ini alhamdulillah ya, normal. Ya, sekalipun ya terkadang seperti itu ya. Yang penting kita harus teliti dan sabar ya dalam hal menangani handphone itu. Semua tipe ya, semua brand. Ya terkadang kalau kita nggak teliti memang sering terjebak. Seperti halnya ini ya, tadi dari pihak user juga mengatakan bahwasanya ini dibawa ke Xiaomi di software ternyata gagal ya, seperti ini ya. Ternyata sudah pernah di software kemudian gagal katanya mesinnya. Kemudian ditawarin untuk pergantian mesin katanya tadi 2 juta lebih. Ya gimana orang mau nggak berpikir dulu ya, kalau dipentain harga 2 juta lebih bahkan hampir 3 jutaan sedangkan handphonenya seharga itu. Ya tapi alhamdulillah ya, mungkin masih rezeki dan miliknya si Mas itu dan juga rezekinya MTC tentunya ya, berkat doa dan supportnya sobat-sobat semua. Nah, kita ini akan coba rapikan ya. Kita akan tes sinyalnya karena tadi kan ada keluhan bahwasanya setelah kita masukkan kartu handphonenya kan mati hidup setelah diaktifkan datanya ini ya. Kita rapikan aja langsung, soalnya ini kan untuk penguat sinyalnya juga ada di sini. Ini enggak kita lem dulu ya, kita coba rapikan seala kadarnya dulu. Ini kita mau tes bagian sinyalnya dulu. Oke, kita akan coba nyalakan lagi handphonenya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin ya, masih ada harapan besar ini bisa masuk MIUI dan sangat cepat ini ya loadingnya. Kita coba lihat sinyalnya. Wow, istimewa ya, langsung manteng. Kita akan coba tes apakah ini sudah aktif ya, datanya sudah aktif ya. Kita akan coba untuk YouTubean ya sambil menyelam minum air susu. Jadi yang dibukanya ini aja, MTC ya, Media Teknik
Ya, terima kasih ya buat sobat semua. Dengan support dan dukungan sobat semua, Media Teknik Seluler sekalipun channel kecil tapi gampang dicari ya. Cukup dengan mengetikkan Media Tech, ini sudah ada di barisan yang teratas. Kita akan coba salah satu video. Oke sobat, ya alhamdulillah ini ya, dari si Mas yang dari Bulak Kapal ini akhirnya tidak sia-sia ya, sekalipun jauh mendatangi MTC, masih ada rezeki buat MTC, masih ada rezeki juga buat si Mas ini dalam hal ponselnya ini ya. Kalau rezeki sih banyak ya. Ya, tidak terlepas juga dari support dan doanya sobat semua, dan mudah-mudahan ini bisa jadi pengalaman dan pembelajaran kita ya dalam hal menangani perponselan baik sebagai pengguna maupun sebagai tuser. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti halnya kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Ini kartu saya ntar ke bawah ini. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.